Bagi saudaraku yang mengakui dan mempercayai keberadaan Tuhan, akan sepakat dengan saya bahwa situasi yang terjadi sekarang ini berada dalam kontrol, seizin, dan sepengetahuan Tuhan. Coba bayangkan jika wabah virus corona yang terjadi sekarang ini terjadi 50 atau 100 tahun yang lalu, di mana ilmu pengetahuan internet dan teknologi belum semaju seperti sekarang ini. Pasti tingkat kematian dan kekacauan akan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan sekarang ini. Pasti akan banyak orang yang tidak tahu harus bagaimana, menjadi takut dan panik tanpa alasan yang jelas. Memang bukan Tuhan yang secara langsung menciptakan ilmu pengetahuan internet dan teknologi. Namun manusia-manusia yang menciptakan itu semua diciptakan oleh Tuhan. Seperti seorang penemu yang menciptakan sebuah benda, di mana ia mengetahui spesifikasi, fungsi, bagaimana dan seperti apa nantinya benda tersebut. Demikianlah Tuhan yang menciptakan manusia. Tuhan sangat mengetahui siapa manusia itu dan apa yang akan terjadi atas kehidupannya. Inilah alasan saya berani mengatakan bahwa situasi yang terjadi sekarang ini, termasuk wabah virus corona yang berbanding lurus dengan kemajuan internet dan teknologi, berada dalam kontrolnya Tuhan, seizin dan sepengetahuan Tuhan. Untuk saudara-saudaraku yang belum mengakui atau belum mempercayai keberadaan Tuhan, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Saya diingatkan mengenai peristiwa saat pertama kali berita mengenai wabah virus corona disampaikan. Banyak orang yang tidak terlalu peduli, banyak orang yang meremehkan, bahkan ada beberapa orang yang tidak menerima anjuran untuk tidak bersalaman, tidak berkeliaran di luar rumah, sering cuci tangan, menggunakan masker dan sebagainya. Sampai satu waktu mereka melihat data dan fakta mengenai bahaya virus corona dan tingkat penyebaran dan kematian yang begitu cepat. Data dan fakta ini sangat mengejutkan mereka. Bahkan yang lebih mengejutkan mereka, data dan fakta ini dialami oleh orang-orang di sekitar mereka. Ada teman, kerabat, keluarga mereka yang terkena dan mati akibat virus corona. Sejak saat itu mereka mulai ketakutan, mulai serius, mulai sungguh-sungguh mencari tahu dan waspada terhadap virus corona. Sebenarnya saya tidak ingin menyamakan saudara yang belum percaya Tuhan dengan orang-orang yang tidak peduli berita mengenai virus corona. Tapi faktanya manusia baru benar-benar takut akan Tuhan, baru serius mencari Tuhan setelah mengalami peristiwa tertentu. Padahal seharusnya manusia tidak harus mengalami peristiwa tertentu kalau dia mau peduli dan tidak menganggap remeh keberadaan Tuhan. Meski demikian, peristiwa yang dialami manusia merupakan salah satu cara Tuhan mengasihi manusia. Salah satu cara Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada penciptanya. Nah, bagi kita yang mengakui atau mempercayai keberadaan Tuhan, ini saatnya kita membuktikan pengakuan dan percaya kita melalui 3 sikap ini. Pertama, gunakan ilmu pengetahuan internet dan teknologi semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan. Sebarkan berita-berita yang baik dan jangan teruskan berita-berita yang buruk. Gunakan internet dan teknologi untuk mencari tahu apa yang tidak kita ketahui. Yang kedua, dukunglah pemerintah dalam bekerja. Caranya, taati setiap anjuran pemerintah dan beri apresiasi kepada apa yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah. Yang ketiga, mari bersatu dan saling memperhatikan. Khususnya untuk saudaraku seiman, ini saatnya kita tidak hanya hebat dalam berdoa dan menggunakan ayat-ayat Alkitab saja. Saatnya kita membuktikan kekuatan doa dan ayat-ayat yang kita percaya melalui sikap dan perbuatan kita. Mungkin 20 tahun lalu saat pendeta mengatakan tetap beribadah apapun yang terjadi, direspon baik oleh jemaat. Bahkan ketika pendeta menyampaikan Mazmur 91 tanpa melihat konteks dan latar belakangnya, diterima baik oleh jemaat. Namun sekarang zaman sudah berbeda, yang terjadi justru sebaliknya. Karena itu saatnya kita bersatu meluruskan hal-hal yang salah di masa lalu dan memperbaikinya di hadapan Tuhan dan manusia. Saatnya kita memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang terkena virus corona dengan menjelaskan kebenaran bahwa terkena virus corona tidak sama dengan terkena kutuk. Tidak perlu malu untuk mengakui keberadaannya. Justru dengan mengakui keberadaannya, ia telah membantu pemerintah mengurangi angka penyebaran dan kematian akibat virus corona. Ingat, tidak semua penyakit dapat dikategorikan kutuk dan dosa. Bisa saja Tuhan mengizinkan orang sakit sebagai bagian dari penderitaan yang harus ia alami agar pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui kehidupannya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 9 ayat 3. Kalau Tuhan tidak mengizinkan 10 tulah atas tanah Mesir, ada kemungkinan besar bangsa Israel tidak mau keluar dari tanah Mesir. Ini saatnya kita mau keluar dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sikap kita, dosa yang kita simpan selama ini saatnya kita memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan, fokus kepada Tuhan dan kerajaannya. Tuhan Yesus mengasihi kita semua.